Berikut demonstrasi kontekstual dalam bentuk komik animasi. Anak-anak, tulis halaman 70-80 di buku IPAS. Lalu, kerjakan laporannya. Simpan hasilnya di meja ibu. Banyak sekali, Bu. Pokoknya kerjakan setelah istirahat nanti. Terus, Bu. Wah, apa itu Bu Aste? Bekal masakan dari rumah, Bu. Maaf, Bu Uli. Tadi kenapa anak-anak kelas 4 terlihat murung saat keluar kelas? Oh, itu biasa. Saya tadi tugaskan mereka mencatat dan mengerjakan soal. Tapi mereka banyak yang protes, bosan, malas, capek. Biasa anak-anak, Bu. Oh, jadi begitu. Tapi kenapa Ibu tidak membuat suasana yang menyenangkan untuk mereka belajar? Ah, repot, Bu. Lagian kan saya guru. Saya bebas memimpin anak-anak belajar seperti apa di kelas. Iya kan? Begini, Bu Uli, belajar menyenangkan tidak harus jauh-jauh. Dengan mengajak mereka belajar di luar kelas, membentuk kelompok belajar, itu juga sudah membuat anak-anak senang belajar. Iya ya. Kenapa saya nggak berpikir begitu? Begini, Bu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah berpusat pada anak, sehingga dalam prosesnya mereka perlu merasa dicintai, mendapatkan suasana menyenangkan, aman, dan mereka pun senang. Pendidik juga sebagai penuntun, yaitu menuntun anak didiknya dalam menjemput kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagai contoh, ketika kita memasak makanan. Saat memasak, seseorang harus mengerti sifat dasar bahan makanan yang akan diolah, serta memahami bagaimana proses membuat makanan menjadi enak. Jika makanan dimasak dengan teknik yang salah, seperti menyalakan api terlalu besar, memasak terlalu lama, contoh ketika masak gorengan, tentu nanti hasilnya akan keras dan cepat gosong, rasanya pun kurang enak. Namun, jika dimasak dengan benar, tentu hasilnya dapat dinikmati. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mengenali kodrat alam yang dimiliki anak agar dapat memberikan tuntunan dengan perlakuan yang sesuai sehingga dapat membentuk karakter yang baik dengan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Selain itu, ada juga trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bu Uli masih ingat? Oh iya, Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Betul, Bu. Di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ini adalah hal utama aksi guru dalam menciptakan pendidikan yang terarah kepada anak. Wah, luas sekali pemahaman Bu Asti dalam filosofi pendidikan. Saya harus belajar banyak ini, Bu. Kita sama-sama belajar dan berkolaborasi ya, Bu, dalam mewujudkan tujuan pendidikan ini. Kalau tidak dari kita yang memulai bergerak, bagaimana kita bisa menggerakkan anak-anak kita? Jadi, apakah anak-anak kelas 4 masih harus mencatat dan mengerjakan soal saja, Bu Uli? Hehehe, tidak, Bu. Nanti saya informasikan kembali kepada anak-anak saat masuk kelas. Terima kasih, Bu Asti. Sama-sama, Bu Uli. Saya permisi dulu ya, Bu. Mari makan bersama, Bu. Iya, silakan, Bu.
Anak-anak, mengenai pembelajaran IPAS di halaman tadi, bagaimana kalau kita belajar di luar kelas? Nanti kalian bisa bekerja sama, mewawancarai guru-guru di sekitar lingkungan sekolah. Hasilnya kalian bisa laporkan dalam berbagai bentuk. Boleh secara lisan dengan cerita, boleh dengan tulisan, ataupun dengan gambar. Anwar, kita buat laporan dengan cerita yuk. Siap, Bun. Jadi semangat, Bu. Demikian hasil wawancara kelompok kami. Terima kasih Sifa dan Maula. Bagus sekali. Demikian pemaparan singkat hasil wawancara kelompok kami. Terima kasih Anwar dan Budi. Bagus sekali. Sekian dan terima kasih. CGP Angkatan 8 tergerak, bergerak, membangun nafas baru, semangat baru.